Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Agung Ansar dengan nomor BP 1910323031, perwakilan dari kelompok 4 Lintas Budaya kelas A. Kami mencoba mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Akulturasi Adat dan Agama dalam Tradisi Mandoa di Keluarga Sumatera Barat pada acara Khatam Quran. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Neza Hanifah dengan nomor BP 1910321010. Yang kedua itu Ani Lutfia dengan nomor BP 1910321015. Yang ketiga ada Redatul Purnanya Atma dengan nomor BP 1910321021. Yang keempat ada Angelina Roberto dengan nomor BP 1910321024. Yang kelima ada Wisti Sintia Ningrum dengan nomor BP 1910321037. Yang keenam ada Nazata Nursadrina dengan nomor BP 1910322001. Yang ketujuh ada Nadia Aprilia Safitri dengan nomor BP 1910322030. Yang kedelapan ada Fiza dengan nomor BP 1910323008. Yang terakhir yaitu saya sendiri dan Muhammad Agung Ansar dengan nomor BP 1910323031. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Kebudayaan menurut Badan Yangsi tahun 2016 adalah seperangkat norma, aturan, serta nilai yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di mana mereka meyakininya sebagai pedoman hidup serta ada mekanismenya bagi mereka untuk mematuhi norma, aturan, dan nilai tersebut. Nah, akulturasi merupakan proses mempelajari norma dan nilai kebudayaan yang dialami seorang selama hidupnya. Sedangkan akulturasi merupakan suatu proses sosial yang muncul jika suatu kelompok orang dengan budayanya miliknya dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan lain atau asing baginya, sehingga dapat diolah dan diterima dalam kebudayaannya tanpa membuat kebudayaan aslinya menghilang. Itu menurut Rossi tahun 2018. Dan menurut Konjaradiningrat tahun 1990, akulturasi ialah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok, suatu manusia, dengan kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lamban laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, salah satu bentuk tradisi atau upacara tradisional suku Minangkabau adalah tradisi mandoa anak yang khatam Al-Quran. Tradisi mandoa khatam Al-Quran adalah salah satu kewajiban keluarga atau orang tua pada anak-anaknya. Menurut Effendi tahun 2014 dalam Yudhanengsi tahun 2017, upacara dilakukan dengan harapan setelah mandoa dilaksanakan identitas anak diakui oleh anak sanak saudara, kerabat, dan masyarakat luas serta diharapkan si anak berperilaku lebih baik. Nah, berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji dan melakukan penelitian mengenai akulturasi adat dan agama dalam tradisi mendoa di keluarga Sumatera Barat pada acara Khatam Al-Quran. Selanjutnya itu metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dideskripsikan yang menghasilkan data akulturasi nilai budaya-budaya dalam keluarga pada peralatan mendoa Khatam Al-Quran di masyarakat Balagura, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapatkan akan rinci dan mendalam. Hal tersebut diharapkan untuk bisa mencapai tujuan dari penelitian ini. Nah, penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian fenomenologi yang dipopulerkan oleh Edmund Husserl, sebuah fenomenologi studi menggambarkan makna dari pengalaman hidup bagi beberapa individu tentang fenomena. Pemilihan format penelitian didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Adapun format penelitian dan penelitian ini adalah memiliki kriteria berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, dan orang tua yang memiliki anak orang berusia 8-12 tahun. Nah, pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik not probability sampling, karena teknik pengambilan informan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi informan serta menggunakan teknik probability sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara. Nah, pada penelitian ini, peneliti memilih melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka dan semi terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Selanjutnya itu ada hasil. Yang pertama, pada partisipan pertama, bernama Nasrul Sutangkayo, bekerja sebagai pedagang, dan beralamat di Gurun Panjang. Nah, pada aspek proses akulturasi, partisipan mengemukakan pemahamannya mengenai sejarah munculnya tradisi mendoa khatam Quran ini, di mana acara ini merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam yang berkembang di Sumatera Barat, yang mana acara mendoa diadakan setelah seseorang menamatkan baca Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek kognitif, partisipan berpandangan
berpandangan bahwa acara ini merupakan tradisi turun-temurun yang berlandaskan pada agama Islam, serta dapat mempererat hubungan kekeluargaan. Selanjutnya dalam aspek afektif, partisipan mengatakan bahwa beliau merasa senang dengan adanya tradisi ini karena dapat mempererat tali silaturahmi dan juga bangga pada anggota keluarga yang telah khatam Quran karena merasa telah berhasil untuk mengajari anaknya dengan ajaran yang berlandaskan agama Islam. Selanjutnya itu dalam aspek tindakan. Partisipan mengatakan bahwa tradisi mendoa khatam Quran ini perlu dilestarikan dengan tetap melaksanakan acara tersebut. Pada partisipan kedua, yang bernama Asril A, bekerja sebagai pensiunan Polri, beralamat di Padang Panjang. Nah, pada aspek proses akulturasi, terlihat bahwa partisipan menjelaskan mengenai asal-usul dari tradisi mendoa khatam Quran ini, di mana tradisi ini merupakan tradisi atau kebiasaan sejak zaman nenek moyang dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Selanjutnya itu dalam aspek kognitif mengenai pandangan terhadap tradisi mendoa ini, partisipan berpendapat bahwa acara mendoa ini boleh-boleh saja dilakukan. Nah, dalam aspek afektif, partisipan merasa sangat senang dan bangga saat melihat ataupun melakukan tradisi mendoa khatam Quran ini. Selanjutnya dalam aspek tindakan, partisipan turut serta melaksanakan dan mengikuti rangkaian acara mendoa ini demi melestarikan tradisi yang ada. Kemudian pada partisipan ketiga yang bernama Yunifa Susila, bekerja sebagai wirausaha dan beralamat di Bekasi. Pada aspek proses akulturasi, terlihat partisipan mengemukakan sejarah asal-usulnya muncul tradisi mendoa menurut pemahaman partisipan, di mana acara mendoa khatam Quran ini merupakan proses sintetis antara adat dan agama. Nah, pada aspek kognitif, mengenai pelestarian tradisi mendoa ini, partisipan merasa bahwa karena merupakan pengungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sebagai bentuk apresiasi pada anak-anak yang telah menghatamkan Al-Quran. Berikutnya pada aspek afektif, partisipan merasa nilai tergantung dalam tradisi khatam Quran ini adalah nilai sosial, karena anak-anak berkumpul dan saling mendoakan. Nah, selanjutnya dalam aspek tindakan, partisipan melaksanakan cara mendoa ini dengan cara membuat acara syukuran. Selanjutnya itu diskusi. Nah, salah satu tradisi budaya masyarakat Sumatera Barat yang masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi mendoa khatam Quran. Kata-kata berasal dari bahasa Arab yaitu khatam yang berarti tamat. Nah, biasanya sudah tamatnya seseorang anak mengaji Al-Quran merujuk kepada khatam. Itu menurut Burdanexi tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal dan aspek yang bisa menjelaskan akulturasi adat dan agama dalam tradisi mendoa khatam Al-Quran pada keluarga di Sumatera Barat. Narasumber menjelaskan bahwa sejarah munculnya tradisi mendoa khatam Al-Quran merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam berkembang di Sumatera Barat, yang mana acara mendoa ini diadakan setelah seseorang menamatkan baca Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Tradisi mendoa khatam Al-Quran merupakan proses akulturasi antara agama dan adat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Tujuan dari tradisi mendoa ini menurut narasumber adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas khatam Al-Quran anak-anaknya, dan diharapkan agar nanti anak-anak yang khatam dapat mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran, bisa menjadi contoh ke generasi selanjutnya, dan anak-anak diakui secara sosial oleh keluarga dan kerabat serta lingkungan sekitarnya. Nah, hal yang harus dipersiapkan saat mengadakan acara mendoa khatam Al-Quran adalah musyawarah, mengundang tamu, memasak, mempersiapkan peralatan seperti alat makan, sirih, pinang, dan makanan penutup untuk tamu. Dalam melaksanakan acara mendoa ini, menurut narasumber yang terpenting adalah urutannya harus sesuai, yaitu dari musyawarah terlebih dahulu, setelah itu mengundang tamu, baru acara bisa dilakukan. Nah, tahapan dan makna peralatan mendoa khatam Al-Quran menurut Burdanexi tahun 2017. Pertama itu tahapan babua, itu kegiatan berkumpul dan bermusyawarah. Pada tahapan babua ini tergantung nilai kerjasama, silaturahmi, musyawarah, dan musyawarah mufakat. Yang kedua itu tahapan kulan siang, itu proses mengundang tamu. Pada tahapan kulan siang ini terdapat nilai berpakaian sopan, merupakan orang yang beradab, sirih sebagai penghormatan dan basa-basi, salam sebagai bentuk doa keselamatan bersama. Yang ketiga yaitu tahapan mendoa, melayani tamu yang datang. Nah, pada tahapan mendoa terdapat nilai pengorbanan, semangat, kebersamaan, gotong royong, dan doa sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pada aspek proses akulturasi ketika interview menyatakan bahwa sejarah munculnya tradisi ini mendoa khatam Quran ini merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam berkembang di Sumatera Barat dan dilaksanakan secara turun-temurun. Pada aspek ini terdapat perpaduan nilai adat dengan agama Islam menyebabkan tradisi ini berkembang. Pada aspek kognitif, partisipan menyatakan bahwa tradisi ini mendoa ini perlu dilestarikan karena dalam tradisi ini dapat menjalin silaturahmi dan sebagai bentuk pengungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
Begitu juga pada aspek aspektif dan tindakan, di mana ketiga partisipan merasa sangat senang dengan diadakannya tradisi membawa khatam Quran ini, karena nilai yang terkandung di dalamnya dan bisa mempererat tali silaturahmi. Dalam penelitian ini, partisipan ikut melaksanakan dan mengikuti rangkaian acara mendoa demi melestarikan tradisi yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.